Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita hormati sahibul bait, keluarga besar Al-Mu'in, yang kita doakan mudah-mudahan tempat ini menjadi persemaian anak-anak muda Islam yang kokoh kuat keislamannya dan tumbuh subur di dalam dirinya cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, sahabat saya Al-Ustaz Abdus Samad. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu. Tadi saya datang ke kamar beliau, saya datang dari Lombok, dari bandara, saya ada sedikit acara lalu ke tempat beliau. Saya lihat beliau di dalam kamarnya tidur seperti kalau huruf hijaiyah itu huruf wawu, tidur dia. Saya di kamar beliau itu dari jam 10, baru jam 11 kurang 15 beliau bangun. Jadi rupanya hanya di antara perjalanan dakwah lah beliau bisa tidur dan istirahat. Setiap saat ketika saya berjumpa dengan beliau, badannya tidak bertambah-tambah. Yang mendampinginya itu banyak yang bertambah badannya, terutama ada Ustadz Fadil ini dari Aceh beliau, tapi selalu bersama dengan Ustadz Abdus Samad yang dari Riau, menggambarkan bahwa ukhuwah Islamiyah kita itu melintasi batasan-batasan provinsi, pulau. Ukhuwah watoniyah kita juga melewati sekat-sekat apapun namanya. Kita kompak dalam kesatuan, dalam ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Kita doakan Ustadz Abdus Samad disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, saya pada kesempatan ini tidak bisa lama di sini karena saya punya kewajiban untuk melaksanakan tugas di tempat lain. Saya harus berangkat pukul 2:20, jadi 12:45 paling lambat saya sudah berangkat dari tempat ini. Tetapi walaupun tidak banyak yang dapat saya sampaikan, karena nanti ada guru kita Ustadz Abdus Samad yang akan menyampaikan tausiah kebangsaan. Tajuk di belakang saya ini luar biasa, bahwa dari persaudaraan itu akan lahir kebangkitan, dari kekompakan itu akan lahir kekuatan. Karena memang ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan banyak sekali rangkaian bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabat beliau, dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, memulai suatu perjuangan dari nol, memulai satu perjuangan dari hambatan-hambatan yang luar biasa, tapi karena terbangun persaudaraan yang kokoh dan kuat, maka perjuangan itu ditutup oleh Allah dengan keberhasilan dan kesuksesan. Dari awal dan akhir itu di tengah-tengahnya, di dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Mari jadikan ayat ini sebagai basis kesadaran kita sebagai umat. Jadikan ayat ini sebagai pijakan bagi keluarga besar Al-Mu'in agar Al-Mu'in ini lebih hebat lagi di masa yang akan datang. Bagi masyarakat yang ada di Tangerang, bagi kita semua bangsa Indonesia juga. Indonesia ini satu dari ratusan bangsa yang ada di seluruh dunia. Buminya dibentangkan oleh Allah dengan segala macam kekayaan. Maka kalau ayat di dalam surah Al-Anfal ini selalu kita ingat dan kita resapi, wa ati'ullaha wa rasulahu, taatilah Allah dan Rasulnya. Nilai-nilai dan prinsip yang Allah berikan dalam Al-Quran
yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau, yang ditunjukkan dalam sirah kehidupan beliau, itulah tuntunan kita. Lalu Allah ingatkan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan terpecah belah. Jadi kalau antara kita sebagai bangsa satu sama lain, anak-anak bangsa, saya ini putra dari Lombok. Pernah ke Lombok? Nah, Lombok itu bagian dari Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat adalah provinsi yang pertama di Indonesia yang memperkenalkan satu segmen wisata namanya halal tourism. Di antara halal tourism itu ada satu bagian yang pada festival wisata halal dunia di Abu Dhabi, Lombok dan Nusa Tenggara Barat itu dinobatkan sebagai yang terbaik seluruh dunia. Kategorinya sangat khusus, namanya the best halal honeymoon destination. Nah, jadi kalau sebut honeymoon ini, tulab tolibat ini sudah ketawa semua. The best halal honeymoon destination itu tujuan wisata halal untuk bulan madu yang terbaik di dunia. Itu di NTB. Saya putra NTB, bapak-bapak di sini putra Tangerang, dan dari seluruh sudut di Indonesia. Ustaz Abdul Somad dari Riau, beliau lahir di Sumatera Utara, putra Riau, dan kita semua dari seluruh sudut republik ini. Tetapi walaupun asal usul kita berbeda, kita ingat apa yang Allah ingatkan dalam ayat ini, wala tanaza'u. Jangan menjadikan perbedaan itu menjadi sebab perpecahan. Jangan terpecah belah. Allah ingatkan, fatafshalu. Yang pertama, kalau kita terpecah belah Bapak Ibu, apapun cita-cita kita, visi misi kita sebagai bangsa, dari dulu kita sudah sebutkan adil, makmur, sejahtera, sentosa. Tetapi sampai sekarang kita belum sampai ke situ. Apa sebabnya? Salah satunya wala tanaza'u ini yang mungkin belum kita amalkan dengan baik. Satu sama lain masih sering kita saling memojokkan dan menjelek-jelekkan. Aib-aib orang yang kalau dalam Islam itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa saja bapak-bapak, ibu-ibu, kita berusaha untuk menutup aib orang lain, kita menutup kekurangan orang, maka Allah akan menutup aib dan kekurangan kita kelak di hari kiamat. Amin. Fatafshalu, ketika ada perpecahan terjadi, istilahnya kita sebagai anak-anak bangsa gontok-gontokan. Gara-gara satu perbedaan kecil, kita saling menjauh dan tidak mau bersilaturahim. Maka akibatnya fatafshalu, fa sababiyah. Artinya apa? Ketika terpecah belah itu terjadi, maka wajib konsekuensi pertamanya yang kita rasakan sebagai umat, fatafshalu. Cita-cita perjuangan kita akan sulit mencapai kesuksesan. Bukan itu saja, ada yang kedua dan ini lebih berat lagi, watadhhaba rihukum. Kata para ulama, watadhhaba haibatukum. Ketika kita terpecah belah di dalam negeri sebagai satu bangsa, tadhhaba rihukum. Rih, angin, kata para ulama artinya adalah kehormatan dan kewibawaan. Maka kehormatan kita sebagai bangsa di mata bangsa-bangsa yang lain hilang. Kehormatan kita sebagai umat Islam di Indonesia ini bagian yang paling besar. Sehingga kalau kita ingin Indonesia maju, maka umat Islamnya harus kompak dan bersatu. Wa tadhhaba rihukum. Kalau sudah tidak ada persatuan sebagai anak-anak bangsa, sebagai keseluruhan kita umat Islam, maka hilanglah marwah dan kehormatan kita. Disebut kita di luar negeri, tapi sebutannya bukan sebutan yang baik. Disebut kita oleh bangsa-bangsa yang lain,
tapi sebutannya bukan sebutan yang menggembirakan dan membesarkan hati. Kenapa itu terjadi? Karena satu sama lain kita jauh dalam hubungan persaudaraan. Maka Al-Mu'in pada hari ini bisa mendekatkan yang jauh. Alhamdulillah, bisa mendatangkan guru kita. Dan dengan sebab ini juga saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya. Banyak sahabat-sahabat saya yang dulu bersama belajar di Mesir. Ada yang dulu jago main bola, sekarang jenggotnya sudah panjang. Alhamdulillah. Ada dulu yang terkenal jago main musik, sekarang majelis taklimnya sudah puluhan. Alhamdulillah. Jadi itulah nikmat dari kita berjumpa satu sama lain. Yang jauh terasa dekat, yang hal-hal yang kita lupakan sebagai nikmat dan karunia Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, menjadi sesuatu yang kita ingat kembali. Mengingat nikmat Allah dan mensyukurinya, kata para ulama, adalah poros dari keberkahan hidup kita. Manatul barakah asyukru ala nikmah. Poros dari keberkahan hidup adalah mensyukuri karunia Allah. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia atas silaturahimnya. Saya tidak bisa lama sekali lagi, dan saya ingin kapan-kapan juga bisa datang kembali ke Al-Mu'in bersilaturahim dengan bapak, ibu, saudara-saudaraku semua.